Kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang Rio. Masih bersama dengan teman-teman Gen Sukabumi. Halo. Nah, Kang, mumpung baru tahun baru nih. Mumpung baru tahun baru. Iya. Mumpung baru tahun baru. Mumpung tahun baru, biasanya kan ada nih proyeksi 2021 atau resolusi 2021. GNP sendiri punya nggak sih? GNP Sukabumi lah khususnya gitu. Resolusi ya? Resolusi kita sih, kita untuk di 2021 mungkin akan lebih banyak di kegiatan ya Kang ya. Karena untuk memulihkan lagi situasi pariwisata akibat pandemi. Kemarin juga kita sempat bikin konten video di Situ Gunung waktu itu sama Dinas Pariwisata juga tentang new normal pariwisata. Mungkin kedepannya kita apa sih yang akan kita lakukan untuk memulihkan kembali pariwisata setelah pandemi itu yang akan kita angkat gitu. Dengan itu ya ada standar-standar yang baru itu, protokol kesehatan. Iya. Ya kemarin juga video itu simulasi juga ya. Simulasi bagaimana setelah ini ke depan dengan new normal gitu, apa yang akan kita lakukan ketika kita masuk ke tempat pariwisata, harus bagaimana dan kayak gitu aja sih. Jadi kita juga nggak sendiri Kang, kita juga ada stakeholder pariwisata namanya. Jadi kita nggak bisa, kalau untuk memajukan pariwisata nggak hanya bisa berdiri untuk sendiri gitu, nggak bisa hanya sama pemerintahnya, nggak bisa hanya sama komunitas, kita sama-sama ada disebutnya Pentahalik, ada ABCGM itu kan, ada akademisi, terus bisnis. C-nya komunitas, G-nya government pemerintahan, dan M-nya itu media. Nah itu kita harus sama-sama berbarengan untuk memajukan pariwisata di Sukabumi khususnya. Oke. Nah ngomongin potensi wisata di Sukabumi, menurut Akang Teteh nih. Potensi ya. Potensinya nih di kabupaten sama kota. Untuk wilayah kabupaten sendiri, kalau potensi pasti banyak gitu, potensi pariwisata Sukabumi. Dari mulai disebutnya juga kan Gurilap ya, Rimba Laut, Sajubana, semuanya ada lah gitu kalau di kabupaten. Beda dengan kota kan, kalau kota misalkan kurang dengan alamnya, kalau kabupaten alamnya banyak. Sangat banyak. Tinggal dimunculin lebih di ini kali ya, akses perjalanan gitu ya. Aksesibilitasnya mungkin gitu. ada yang kurang. Kemarin juga kan ada akibat hujan terus-terusan ada yang longsor segala macam. Nah, itu kita juga sering keluar di media sosial berhubung dengan aksesibilitasnya, dengan situasi jalannya ya, jalan menuju pariwisata gimana nih, misalkan ada yang rusak kita juga laporan gitu ke pihak terkait. Kalau di kota boleh dijawab ya? Mangga, kalau di kota itu ya kebetulan saya tinggal di kota. Mungkin lebih ke kuliner, terus penginapan, hotel gitu kan, hiburan di kafe gitu kan, tempat nongkrong, tempat ngopi itu di kota banyak banget. Nah, sebetulnya heritage juga, jadi bisa bikin wisata heritage gitu. Jadi orang yang mau ke Sukabumi Kabupaten ya nginepnya di kota. Itu mungkin sudah menjadi apa ya? Jadi kerjasama gitu ya. Kopan antara kabupaten dan kota sama gitu. Kota, gitu. Boleh kalian berlibur di kabupaten, nginepnya di sini. Gitu. Terus kan sekarang udah ada pedestrian ya, yang baru Dago itu juga keinginannya mungkin ke depan itu bisa jadi tempat wisata juga kan, wisata orang-orang di kota gitu. Di situ juga ada jajanan kuliner gitu kan, ada tamannya gitu. Harapannya sih bisa tertata lebih keren lagi gitu, yang kulinernya gitu, dibuat seperti kayak di food courtnya mall-mall gitu kan, jadi satu gitu kan. Lebih seragam sih mau diseragamkan. Akan diseragamkan gitu. Jadi kan ke depan bakal keren lah. Bakal mengarahnya ke sana gitu. Iya.
Karena kita nggak di kota kan nggak punya apa ya sumber daya alamnya, cuma ada di Cikundul aja kan air panas itu. Gitu. Oke. Jadi itu sebuah bocoran lah. Itu bocoran yang kemarin juga ada nih, kemarin sudah diumumin kampung tematik itu. Itu jadi daya tarik wisata juga. Itu di mana? Di tiap kecamatan ada. Di tiap kecamatan ada namanya kampung tematik. Jadi setiap kecamatan itu membuat kampung tematik, Kang. Jadi untuk meraih daya tarik wisata juga di situ. Tiap kecamatan. Nah, mudah-mudahan itu kita nanti bisa up juga sih. Bisa bantu. Karena baru kemarin diumumin yang pemenangnya gitu, pemenang kampung wisata kan dilombakan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita tiap aktivasi juga ya. Iya, lebih keren lagi gitu dibuat sama masyarakatnya, lebih kreatif lagi. Kan diharapkan juga nggak cuma pemerintah ya, masyarakat sekitar juga harus bantu dorong gitu, lebih kreatif lagi. Zaman sekarang pemudi di kita kan udah aktif sosmed semua ya. Terus sekolahnya juga sekolah semua gitu, sudah tidak ada lagi yang bilang saya nggak bisa sekolah gitu. Banyak anak-anak yang nggak sekolah, nggak juga kan. Mereka udah cerdas-cerdas dan mereka juga pasti punya keinginan untuk mengangkat kearifan lokal di wilayahnya masing-masing gitu. Siap. Nah, diingatkan dulu kembali ya untuk teman-teman nih yang penasaran, ada pertanyaan untuk GNP, penasaran tentang pariwisata di Sukabumi, bisa tulis di kolom komentar kalau kamu nonton di IG, di YouTube, di Facebook. Nah, ngeliatnya ke sini. Iya. Koleksi ngeliatnya ke sana aja lah. Nah, nanti di segmen ketiga kita akan tanyakan langsung ke teman-teman GNP Sukabumi gitu. Nah, untuk sekarang nih terlihat kan pariwisata mulai hidup kembali gitu. Itu tuh untuk di Sukabumi sendiri ya, itu tuh udah ada dari wisatawan luar atau masih lokal aja, lokal Sukabumi? Sebenarnya sih dari kemarin juga wisatawan sudah banyak juga sih kan. Apalagi kalau di daerah Situ Gunung. Oh iya. Dari mulai diberlakukannya new normal kan, udah banyak itu wisatawan yang datang berhubung. Tapi berhubung katanya mau ada PSBB lagi ya dari tanggal 11. Emang sih Sukabumi nggak termasuk, Kang. Cuman tapi kita juga harus waspada. Di Sukabumi juga waspada tetap. Oke. Siap. Kalau saya lihat ya, saya analisa gitu, setiap weekend itu hotel Sukabumi juga penuh. Ya? Walaupun masa pandemi juga hotel penuh. Tetap ya. Tetap. Emang sih nggak bisa susah ya. Iya, susah. Tapi kalau kita misalkan menyalahkan juga, wah, kamu tuh pariwisata. Pokoknya mah tahun 2020 jalan lagi begini. Tahun-tahunnya kurang piknik. Nah, iya gitu. Benar juga. Tapi padahal lebih enak piknik pada saat pandemi. Kosong. Kita bisa motret gitu. Benar. Kalau banyak orang gimana mau bikin konten ya? Iya benar. Cuman kalau untuk sektor pariwisata dari sektor ekonomi pasti berdampak. Dampaknya ya. Berdampak. Turun banget. Turun drastis. Terasa lah. Sebenarnya semua sektor sih terasa. Pasti semua sektor. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua lah. Semuanya kena. Oke, siap. Mas, pertanyaan selanjutnya. Kayak ini ya, mau tes ya pertanyaan selanjutnya. Aduh. Ini lupa pertanyaannya maksudnya. Iya. Nih, saat pandemi ini, apa yang teman-teman GNP lakukan? Diam di rumah. Enggak sih. Enggak. Rebahan. Enggak, intinya kita pertama pasti mematuhi peraturan ya, mematuhi peraturan yang dikeluarkan sama pemerintah sih sebenarnya. Kita Motak tadi dibilangnya juga jarang piknik, emang jarang piknik banget gitu. Tapi untuk promosi kita tetap harus promosikan pariwisata. Walaupun pada saat pandemi kayak kemarin kita bikin konten untuk new normal, untuk simulasi gimana wisatawan dalam menghadapi new normal gitu. Masih terus tinggal yang offline aja udah kita offline. tiarap banget. Tapi insya Allah pertengahan kita sih
ada rencana pertengahan tahun itu kalau misalkan udah meredup ya, udah pandemi. Karena kan bulan ini ya vaksin dikeluarin. Mau divaksin? Mau dong. Nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Ayo kan vaksin hak kita. Hak kita. Gratis lagi kan ya. Diberikan gratis kan sama pemerintah. Iya, benar. Nah, insya Allah pertengahan tahun ini kita ada kegiatan lah, minimal kita bikin event apa. Oke. Nah, mungkin ini secara personal terserah nih ya, Kang Ahmad. Ada nggak pariwisata Sukabumi yang kalian masing-masing tuh suka banget? Pariwisata. Suka dalam hal apa nih? Suka. Ya, kalau pariwisata gitu. Pasti semua bilangnya suka. Semua Maksudnya, pariwisata pasti maksudnya suka. mungkin tempat ya yang paling Iya, disukai tempatnya. gitu ya. Tempat, tempat. Destinasi pariwisata. Kalau kabupaten dulu ya, kabupaten pasti pantai ya, pantai, gunung juga suka. Tempatnya mana tuh, Kang? Hah? Tempatnya. Oh, Tempatnya di mana? Disebutkan. Sebutkan. Pasti lah wilayah Geopark lah, Oke. favorit pasti. Geopark kan mencakup Pelabuhan Ratu Iya, juga, iya. itu udah masuk Geopark juga. Terus gunungnya juga, ya itu mungkin karena kan ada apa destinasi yang hit ya, Iya. ada situ gunung, ada suspension bridge itu, situ paling. Cek kumaha? Kalau aku sih lebih seneng camping. Camping. Anak gunung pisan. Anak ya? gunung. Gunung. Nggak naik gunung juga sih, tapi Oh, gitu. maksudnya ngecamp gitu Nge-campnya, ya, iya. yang sama teman-teman. Beberapa kali juga pada saat pandemi juga kita sempat ngecamp ya di situ gunung, di tanah kita, terus iya. sempat ke situ Cipiit, kita Ah, ngecamp di iya. sana, terus kemana lagi ya? Ke Ujung Genteng Ujung gitu. Nah, memang sih karena di kami itu kebanyakan kan seneng motret fotografi, jadi ya kita cari momen-momennya sunset, sunrise Iya. gitu kan ya, dan itu nggak bisa dijalani dalam sekali jalan kan, harus nginep. Nah Iya. kita ngecamp di situ, aku lebih seneng kayak gitu sih. Backpacker ya, Nah, backpackeran. Oke. Siap. Nah, setelah ini nih, setelah obrolan ini, kita akan masuk ke segmen 3 Oke. untuk baca pertanyaan-pertanyaan netizen. Jadi segmen Netizen. netizen bertanya. Yes. Iya, kan Sunda banget ya. nanya. Padahal saya blasteran. Ya udahlah. Setelah pesan-pesan berikut ini.